Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Solehah dengan NIM 25011111104 dari Prodi Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Pada video ini saya akan membahas 3 fungsi inti dari sebuah sistem operasi, yaitu manajemen memori, sistem berkas, dan manajemen input-output. Ketiganya bekerja di balik layar setiap kali kita menggunakan komputer, dan tanpa disadari ketiganya adalah alasan kenapa laptop atau komputer kita bisa menjalankan banyak aplikasi, menyimpan data dengan rapi, dan berkomunikasi dengan perangkat keras di sekitarnya. Langsung kita masuk ke pembahasan. Bagian pertama adalah manajemen memori. Manajemen memori adalah salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertugas mengatur dan mengawasi penggunaan memori utama atau RAM oleh berbagai proses yang berjalan di komputer. Kenapa manajemen memori itu penting? Karena memori RAM jumlahnya terbatas, sementara banyak program yang ingin berjalan secara bersamaan. Sistem operasi harus memastikan setiap proses mendapat ruang memori yang cukup, tidak saling tumpang tindih, dan digunakan seefisien mungkin. Fungsi utama manajemen memori ada 4 fungsi utama dari manajemen memori. Pertama, mengalokasikan dan mendealokasikan memori untuk proses. Artinya, setiap kali sebuah program dijalankan, sistem operasi harus mencari ruang kosong di RAM untuk program tersebut. Sebaliknya, ketika program itu ditutup, sistem operasi juga harus membebaskan kembali ruang yang tadi dipakai agar bisa digunakan oleh proses lain. Kedua, melacak bagian memori mana yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Sistem operasi menyimpan semacam daftar hadir berisi informasi proses mana yang menepati alamat memori tertentu sehingga tidak terjadi kebingungan data milik siapa berada di mana. Ketiga, melindungi memori antar proses agar tidak saling mengganggu. Setiap proses diberi batas wilayah memorinya sendiri, sehingga satu program tidak bisa sembarangan membaca atau menimpa data milik program lain. Ini penting untuk keamanan dan kestabilan sistem. Bayangkan, jika aplikasi chatting bisa mengubah data aplikasi penerbangan yang sedang berjalan bersamaan, tentu sangat berbahaya. Keempat, memaksimalkan penggunaan memori yang tersedia. Sistem operasi berusaha menggunakan RAM seefisien mungkin, meminimalkan ruang yang terbuang sia-sia, agar performa komputer tetap optimal meski kapasitas RAM terbatas. Teknik-teknik manajemen memori ada beberapa teknik manajemen memori yang umum digunakan. Di antaranya, pertama, ada partisi statis dan dinamis. Pada partisi statis, memori dibagi menjadi ukuran tetap sejak awal, sehingga proses hanya bisa menempati partisi yang sudah ditentukan ukurannya, meski proses itu sebenarnya lebih kecil dari partisinya. Sedangkan partisi dinamis membagi memori sesuai kebutuhan proses saat itu juga, sehingga lebih fleksibel dan lebih hemat ruang, meskipun resiko menyisakan celah-celah kecil yang sulit dipakai lagi. Kedua, ada pagging. Memori dibagi menjadi blok-blok berukuran tetap yang disebut frame di RAM. Dan proses juga dibagi menjadi bagian-bagian berukuran sama yang disebut page. Sistem operasi kemudian mencatat pemetaan antara page dan frame di dalam sebuah page table. Teknik ini membantu menghindari masalah fragmentasi eksternal, karena setiap page bisa ditaruh di frame mana saja tanpa harus berurutan. Ketiga, ada virtual memory. Ini adalah teknik yang memungkinkan sistem menjalankan program yang ukurannya lebih besar dari kapasitas RAM fisik, dengan cara meminjamkan sebagian ruang penyimpanan atau hard disk sebagai perpanjangan memori yang biasa disebut swap space. Sebagai contoh kasus, misalnya laptop kalian memiliki RAM 8 GB. Saat kalian membuka Google Chrome dengan 10 tab, Microsoft Word, dan Spotify secara bersamaan, total kebutuhan memori bisa melebihi 8 GB. Disinilah sistem operasi menggunakan virtual memory sebagai data yang jarang diakses dipindahkan, sementara ke swap di file hard disk.
sehingga RAM fisik bisa digunakan untuk proses yang sedang aktif. Ini membuat laptop tetap bisa berjalan meski terasa lebih lambat ketika banyak aplikasi terbuka. Jadi manajemen memori inilah yang membuat komputer kita bisa multitasking tanpa crash, meskipun sumber daya memorinya terbatas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem berkas atau file system. Sistem berkas adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam bentuk file dan folder pada media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Tanpa sistem berkas, data yang tersimpan hanya akan berupa kumpulan bit tanpa struktur, sehingga sulit dicari dan dikelola. Sistem berkas memberikan struktur berupa directory dan file, lengkap dengan atribut seperti nama file, ukuran, tanggal dibuat, dan hak akses. Fungsi utama sistem berkas memiliki 4 fungsi utama. Pertama, menyediakan cara menyimpan dan mengambil data yang terorganisir. Data tidak hanya sekedar disimpan, tapi disusun dalam bentuk file dan folder sehingga mudah ditemukan kembali kapanpun dibutuhkan, layaknya rak buku yang tersusun rapi menurut kategori. Kedua, mengatur nama, lokasi, dan struktur directory file. Setiap file punya alamat yang jelas, folder tempat ia berada, subfolder di dalamnya, hingga nama filenya sendiri, sehingga sistem tahu persis di mana harus mencari saat kita membuka atau mengedit file tersebut. Ketiga, mengelola hak akses atau permission agar data aman dari akses yang tidak sah. Sistem berkas bisa menentukan siapa saja yang boleh membaca, mengubah, atau menghapus sebuah file, sehingga data sensitif tidak sembarangan diakses oleh pengguna lain di komputer yang sama. Keempat, mengelola ruang penyimpanan secara efisien. Sistem berkas mengatur bagaimana data ditempatkan pada blok-blok kosong di disk, memastikan ruang penyimpanan digunakan secara optimal, dan meminimalkan pemborosan ruang. Setiap sistem operasi biasanya memiliki format sistem berkas sendiri. Misalnya, Windows umumnya menggunakan NTFS, sedangkan sistem operasi Linux sering menggunakan ext4. Masing-masing format ini punya kelebihan berbeda, misalnya soal batas ukuran file yang didukung, tingkat keamanan, hingga kompatibilitas antara perangkat. Sebagai contoh, ketika kalian menyimpan tugas kuliah dalam folder tugas sistem operasi di laptop, sistem berkas bekerja di belakang layar akan mencatat nama file, lokasi penyimpanan di disk, ukuran file, serta kapan file terakhir diubah. Jadi kalian mengatur folder tersebut menjadi read-only agar tidak sengaja terhapus. Itu artinya kalian sedang memanfaatkan fitur hak akses dari sistem berkas. Begitu juga saat kita mencari file lewat kolom pencarian di komputer. Sistem berkas yang membantu melacak lokasi file tersebut dengan cepat tanpa kita harus membuka folder satu per satu. Jadi sistem berkas berperan besar dalam menjaga data kita tetap rapi, aman, dan mudah diakses kapan saja. Bagian ketiga adalah manajemen input-output. Ini adalah komponen sistem operasi yang bertugas mengatur komunikasi antara komputer dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, monitor, dan penyimpanan eksternal. Setiap perangkat keras memiliki cara kerja dan kecepatan yang berbeda-beda. Karena itu, sistem operasi memerlukan komponen khusus yang disebut device driver, yaitu program yang menjadi penerjemah antar sistem operasi dan perangkat keras tertentu, sehingga sistem operasi tidak perlu tahu detail teknis setiap merek atau tipe perangkat. Fungsi utama manajemen input-output. Ada 4 fungsi utama dari manajemen input-output. Pertama, menyediakan antarmuka yang seragam antara aplikasi dan perangkat keras. Berkat fungsi ini, aplikasi tidak perlu tahu apakah kita mencetak dengan printer merek A atau merek B. Aplikasi cukup memanggil perintah standar cetak, dan sistem operasi yang mengurus detail teknisnya. Kedua, mengelola driver perangkat agar sistem operasi bisa berbicara dengan hardware.
Setiap perangkat baru dipasang biasanya membutuhkan driver agar bisa dikenali dan dikendalikan oleh sistem operasi dengan benar. Ketiga, menangani proses buffering, yaitu penyimpanan data sementara agar transfer data lebih lancar. Buffering berfungsi sebagai ruang tunggu data penyeimbang, perbedaan kecepatan antara perangkat cepat seperti CPU dengan perangkat yang lebih lambat seperti printer atau disk. Keempat, menangani interrupt, yaitu sinyal dari perangkat yang memberitahu CPU bahwa ada yang perlu diproses. Dengan mekanisme ini, CPU tidak perlu terus-menerus mengecek status setiap perangkat, melainkan cukup menunggu sinyal saat perangkat benar-benar membutuhkan perhatian. Salah satu konsep penting di sini adalah interrupt. Ketika kita menekan tombol keyboard, perangkat tersebut mengirim sinyal interrupt ke CPU. CPU kemudian menghentikan sejenak tugas yang sedang dikerjakan untuk memproses input tersebut, lalu kembali melanjutkan tugas sebelumnya. Cara ini jauh lebih efisien dibandingkan jika CPU harus terus-menerus mengecek satu persatu setiap perangkat secara manual. Sebagai contohnya, ketika kalian mencetak dokumen menggunakan printer, sistem operasi tidak langsung mengirim seluruh data ke printer sekaligus karena kecepatan printer jauh lebih lambat dibandingkan CPU. Sistem operasi akan menyimpan data cetakan tersebut sementara di buffer atau antrian cetak yang disebut print spooler, lalu mengirimnya ke printer secara bertahap sesuai kecepatan printer memprosesnya. Ini memungkinkan kalian bisa mengetik dokumen lain di komputer sambil printer masih mencetak dokumen sebelumnya. Jadi, manajemen input-output inilah yang membatasi antara sistem operasi dan berbagai perangkat keras, sehingga semua bisa bekerja secara harmonis, meskipun kecepatan kerjanya berbeda-beda. Sebagai rangkuman, kita telah membahas 3 komponen penting dalam sistem operasi. Pertama, ada manajemen memori yang mengatur penggunaan RAM secara efisien mulai dari mengalokasikan, melacak, melindungi hingga mengoptimalkan penggunaan memori agar banyak proses bisa berjalan bersamaan. Kedua, ada sistem berkas yang mengatur penyimpanan dan mengelola data dalam bentuk file dan folder, lengkap dengan pengaturan nama, lokasi, hak akses, dan efisiensi ruang penyimpanan. Dan ketiga, ada manajemen input-output yang menjembatani komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras melalui device driver, buffering, dan interrupt. 3 komponen ini bekerja secara bersamaan dan saling mendukung agar komputer yang kita gunakan sehari-hari bisa berjalan dengan stabil, efisien, dan mudah digunakan. Demikian video tugas sistem operasi dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.